Akibat stok dari distributor terus mengalami penurunan sejak 2 bulan terakhir, harga daging sapi di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang biasa dijual Rp130.000 per kilonya, kini melonjak Rp150 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging sapi juga terjadi di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga daging terus terjadi di sejumlah pasar di Jakarta. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Yang biasanya harga daging dijual Rp130.000 per kilonya, kini terus merangkak naik menjadi Rp150 hingga Rp160.000 per kilonya. Selain faktor permintaan yang tinggi, adanya penurunan dari distributor juga menjadi penyebab harga daging semakin tak terkendali. Tentunya kenaikan harga yang cukup fluktuatif sejak 2 bulan terakhir ini, yakni yang biasanya di angka Rp130.000 per kilogramnya, kini sudah mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Tentunya hal ini dikeluhkan oleh sebagian para pembeli begitu yang mereka biasanya membeli asupan protein berupa daging sapi di salah satu pasar yang ada di wilayah Jakarta Selatan, yakni Kebayoran Lama. Kenaikan harga daging sapi juga terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung yang kini mencapai Rp160.000 per kilogram. Lonjakan harga sudah terjadi sejak perayaan Hari Raya Idul Fitri. Meski pada tahun-tahun sebelumnya harga daging biasanya berangsur turun pasca Lebaran. Para pedagang berharap pemerintah segera melakukan intervensi pasar agar daya beli masyarakat bisa kembali sehingga omset pedagang bisa kembali naik. Dari Jakarta dan Bandung, tim Liputan iNews melaporkan. Selain harga daging, harga beras juga kini melonjak di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Musim kemarau yang berkepanjangan pun kini menjadi alasan dari lonjakan itu hingga dikeluhkan masyarakat. Harga beras medium yang seharusnya dijual di pasar tradisional seharga Rp13.500 per kilo, kini terpantau naik di kisaran Rp14.000 per kilo di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Kenaikan ini sudah melebihi dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Jawa Barat. Sementara untuk jenis beras premium dijual lebih mahal lagi, yakni di kisaran Rp16.000 per kilogramnya dari awalnya Rp15.000. Padahal jika mengacu pada HET pemerintah, beras premium di seluruh wilayah Jawa Barat adalah Rp14.900 per kilonya. Pembeli pun mengeluhkan adanya kenaikan yang sangat memberatkan. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako. Rakyat kecil mah ya bingung, susah, ya pusing. Sementara itu pedagang berdalih jika kenaikan harga beras ini dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak sawah yang mengering dan mengalami gagal panen. Pedagang juga mengeluh jika omset penjualan anjlok hingga 40% dari saat harga normal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Data semraut bikin warga sengsara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang tukang beca terpaksa kehilangan bansos gara-gara terdata masuk desil 9, yang berarti kategori orang kaya. Menggantungkan hidup dari kayuhan beca, keluarga timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang beca di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Ternyata setelah anak saya tuh ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik gitu loh, jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah.
program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membacak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa Husniah Talenrang akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, termasuk Sekda oleh Bupati. Masa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pedemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Akibat kebakaran hutan dan lahan memicu kemunculan lubang seperti kawah gunung berapi di Tarakan, Kalimantan Utara. Diduga adanya kandungan batu bara menjadi pemicu kemunculan api tersebut. Sementara di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kebakaran lahan makin tak terkendali. Total kini ada 19 titik terbakar di waktu bersamaan. Oh, gunung berapi. Masuk dalamnya sekitar Warga dikejutkan dengan ditemukannya lubang endapan batu-batu bara yang menyala di bawah lapisan tanah di Jalan Amalama, Tarakan Timur, Kota Tarakan. Kebakaran hutan dan lahan serta kemarau panjang disertai cuaca ekstrim diduga menjadi pemicu endapan batu bara ini terbakar. Tiupan angin kencang makin memperparah terus meluasnya titik api kebakaran. Warga pun khawatir kebakaran lahan terus meluas hingga ancaman ruas jalan amblas karena tanah penyangga di bawah ruas jalan tergerus dan labil. Petugas pun harus menutup akses jalan dan lokasi dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Kebakaran kota dan lahan juga semakin tak terkendali di kawasan Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Mobil pemadam kebakaran terus hilir mudik menuju lokasi kebakaran seperti di Jalan Cilikriwut kilometer 7. Berdasarkan data BPBD, ada 19 titik karhutla yang mengepung kota Sampit dan total lahan yang terbakar hingga 1.460 hektar area lebih. Sumber air yang jauh, keterbatasan selang, hingga gangguan pada mesin pemadam pun menjadi kendala petugas saat melakukan pemadaman. Sementara itu di Palangkaraya, kebakaran terus meluas dan membakar lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Jekan Raya. Akibatnya kabut asap pekat sangat mengganggu hingga mengancam kesehatan warga. Kobaran api kebakaran hutan juga sudah mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya. Api yang membesar mendekati permukiman sempat menimbulkan kepanikan warga. Saat ini Polda Kalimantan Tengah juga telah menetapkan 13 tersangka kebakaran hutan dan lahan. Dan tak hanya melibatkan perseorangan, diduga kejadian ini juga melibatkan 4 korporasi besar dan tengah didalami. Tim Liputan iNews melaporkan.